Ya, oke, guys, ini homestay yang terakhir, yang ketiga yang kita kunjungi di Mengkarang Purba, homestay Bu Prapti. Oke, Bang Rizal, Bang, Oh bro, sorry Bang, ya silakan. sedikit nanya, apa itu homestay Bang? Homestay itu kalau bahasa kita apa lah? Rumah tinggal. Rumah tinggal. Rumah tinggal di mana tuan rumahnya pun dengan tamunya jadi satu. Rumah tinggal apa rumah singgah Bang? Rumah tinggal. Rumah tinggal. Rumah singgah tuh Itu yang boleh dikatakan seperti wisma gitu kan. boleh juga. Sama Dari dengan wisma lah. pondok wisata itu Boleh. rumah singgah. Kalau yang namanya homestay itu dia lebih mengarah dengan rumah penduduk yang ditempati oleh Tamu. penduduk sendiri. Yang dijadikan untuk penginapan para tamu-tamu yang ingin menginap di situ. Itu homestay. Kelebihan homestay itu Pak, tamu itu bisa langsung berinteraksi dengan tuan rumah. Dia merasa walaupun dia tamu tapi merasa tinggal di rumah keluarga dia. Betul. Jadi, Betul. kelebihannya. Itulah kelebihan dari homestay itu, tamu merasa dia memiliki rumah, tidak merasa asing di rumah yang walaupun itu sewaan, tapi dia merasa dia memiliki keluarga. Itulah Oke. homestay. Mantap. Jadi homestay ini satu lagi Bang. Homestay ini sangat dibutuhkan di daerah yang banyak wisatanya. Betul. Kemudian ini dijangkat, temuan saya dijangkat Bang ya. Homestay itu apa hanya dikhususkan untuk pengunjung atau wisatawan, atau untuk yang lagi bisnis Bang, seperti mobil-mobil box itu kan bukan wisatawan itu Bang. Jadi bagaimana menurut pendapat Abang? Kalau menurut saya Pak, karena intinya itu kan rumah untuk tempat tinggal untuk tamu. Oke. Jadi tidak harus fokus ke wisatawan. Oke. Tapi memang bagusnya homestay itu tidak terlepas dari tempat objek wisata. Oke. Karena kan orang mau berkunjung. Jadi kalau aksesnya jauh dari kota yang ada hotel, pilihan satu-satunya homestay tadi itu. Tapi kita tidak ada membatasi pengunjung, tidak harus homestay, harus wisatawan, orang lain pun boleh. Tapi kasusnya sama kita ladeni sama dengan standar wisata. Lebih kurang. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan. Bukan yang terakhir tadi, bukan yang kedua, bukan yang terakhir. Di homestay itu kita sebagai tuan rumah, ini khusus Abang nih, yang lah senior kan. Apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita terhadap tamu atau pengunjung yang ingin bermalam di homestay kita? Nah, siap. Jadi itu pertanyaan. Sikap tuh yang paling pertama Pak. Attitude yang paling pertama. Sabta pesona ya. Ya, kalau dibandingkan dengan hotel kan kita tidak sama. Oke. Tapi kelebihan kita tuh dari segi pelayanan. Jadi kita bikin senyaman mungkin tamu merasa di rumah sendiri. Itu homestay. Kita langsung berinteraksi, ngobrol seperti keluarga. Di intinya kalau tamu homestay itu kita seperti dapat keluarga baru Pak. Itu intinya. Kalau fasilitas yang lain kalau ada kekurangan tuh biasanya tertutupi dengan keramahan kita, dengan pelayanan yang baik. Mungkin itu. Oke, jadi selanjutnya Pak, semasa pandemi COVID-19 ini, apa yang Bapak lakukan, yang Abang lakukan terhadap tamu atau wisatawan tadi? Sesuai anjuran pemerintah tuh yang paling pertama tuh protokol COVID. Di tempat homestay itu harus ada tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer. Ya. Terus kita siapkan masker. Kemudian di dalam rumah itu untuk tempat berkumpul sebisa mungkin kita kasih jarak. Jadi kita juga harus siap menanyakan langsung dengan tamu riwayat perjalanan dia. Kalau seandainya dia dari tempat zona merah yang ada pandemi COVID, sebaiknya kita tidak terima tamu.
karena risikonya untuk kita sendiri. Oke, Ini mantap. jelas untuk di rumah kita siapkan tempat cuci tangan, ada sabun, hand sanitizer. Kalau bisa kita yang menyiapkan masker, itu Pak. Oke, mantap. Selanjutnya Bang, Ya, tahu, gitu. buka rahasia dikit Bang, rahasia perusahaan. Siap. Nah, penghasilan Abang semasa pandemi COVID-19 ini sebulan Bang. Kalau kami Pak, kelebihan lah, bukan kekurangan. Di sini kan namanya objek wisata dan minat khusus. Iya. Jadi orang-orang tertentu Pak yang bukan yang boleh tapi yang sering ke sini, terutama mahasiswa. Karena di sini kan ada objek wisata yang dijadikan lab untuk penelitian geologi. Jadi kalau pandemi ini sebenarnya tidak pengaruh Pak, asal ada mahasiswa yang masuk, tetap ada pemasukan. Tapi kalau untuk tamu-tamu di luar mahasiswa, selama pandemi ini bisa dibilang sangat turun. Kalau untuk penghasilan, karena homestay di Bedeng Rejo ini kami kelola satu pintu, semuanya Pok Darwis. Itu kalau untuk satu malam kami contohkan untuk 10 sampai 12 orang tamu, kami target itu 200.000 per malam. Itu kami kasih dengan yang punya homestay 180, 20.000 untuk kas. Makannya sekali makan itu per orang 20.000, 18.000 kami berikan kepada pemilik homestay. Kami dari Pok Darwis ngambil Rp2.000. Oke, mantap. Di dalam tuh include teh, kopi, itu standby Pak, dua pembayaran. Oke. Jadi kalau di nominal total itu satu kali kunjungan diisi mahasiswa 10 sampai 14 orang itu, dalam hitungan satu hari satu malam tuan rumah tuh bisa dapat bersih sekitar 1.500.000 Mantap. bersih, Luar dipotong biasa. pengeluaran. Coba. Oke, Bang Arif, kita lanjut. Yang senior homestay Jangkat terkhusus Danau Pau. Langsung saja Bang, kita ke buka ceki Bang, buka rahasia sedikit, rahasia perusahaan. Penghasilan Abang selama COVID-19 ini. Tolong Pak kirim. Baik Bang, ini kalau untuk selama COVID kami merasa ada penurunan Bang. Jadi untuk COVID ini kami mendapatkan dampak besar. Dari terjadinya ada COVID ini kami mengalami penurunan penghasilan untuk per bulannya. Ya, walaupun dalam pandemi ini kami masih selalu sesuai dengan protokol, kami persilahkan untuk tamu menginap di homestay kami sesuai dengan standar yang telah diinstruksikan oleh protokol COVID-19 ini. Nah, apakah di Jangkat terkhusus di Danau Pau tadi sudah menyediakan atau sudah mengikuti protokol kesehatan terkhusus di homestay? Kalau untuk saat ini kami sudah menyediakan perlengkapan yang diinstruksikan oleh protokol COVID-19 ini sudah siap Pak. Oke. Berarti untuk langkah selanjutnya insya Allah akan disiapkan masker Pak ya sama Pihak homestay. oh pihak homestay. Oke, mantap. Jadi buka itu sedikit Pak. Per bulannya kisaran berapa rata-rata Abang dapat? Kalau sebelum COVID itu ya lumayan lah Pak. Mungkin untuk pendapatan kalau untuk Jangkat terus terutama di homestay saya itu ada juga dikit lah Pak. Sekali tanam kentang satu pikul ya. Iya kadang tuh nggak selalu lah Pak. Oke. Per bulannya itu berkisar 6 jutaan, 7 jutaan. agar 3 jutaan sampai 6 jutaan. Kadang kali-kali itu sampai 10 juta juga Pak. Oke, mantap, Itu per luar bulan biasa. tuh, Pak. Itu sudah luar biasa. Satu bulan. Oke, itu perbandingannya sama yang di Bedeng ya, yang Tapi di Mengkarang kami Purba. berdampak besar terjadinya COVID ini Pak. Oke. Ngedon langsung Pak. Nah, jadi kami merasa dapat dampak lah dari COVID